Selamat sore pemirsa, salam sehat. Jogja Sehat TVRI Yogyakarta sore hari ini mengajak pemirsa semua untuk tetap sehat agar kita produktif mendapat hasil yang maksimal. Dan di Jogja Sehat kali ini kita akan belajar mengenali apa itu penyakitnya, bagaimana penyakit kita bisa terserang. Jangan sembarangan minum obat, jangan sembarangan memakai obat, jangan sembarangan memakai metode yang tidak-tidak karena kita akan bersama belajar di Jogja Sehat. Kali ini kita akan mencoba mengulik-ulik ini pemirsa ya. Suara serak, kenapa ya? Nah, suara serak kenapa ya ini akan kita bahas bersama dosen Fakultas Kedokteran dari Universitas Islam Indonesia. Beliau adalah Dr. Gesit Purnama Gianade, spesialis THT bedah kepala leher. Selamat sore dok. Selamat sore. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, kalau kita tadi udah di awal kita bilang ada suara serak, kenapa ya dok? Betul. Tapi sebelumnya dok, kita ini bisa bersuara itu sebenarnya dari mana? Gimana caranya, asalnya, prosesnya? Muncul suara. Muncul suara dok. Ya, oke. Ya, mirsa sekalian bahwa suara serak memang jadi problem ya. Kadang wah nggak enak nih kalau kita ngomong untuk suaranya kayak gini gitu kan. Tapi sebenarnya sebelum kita ngomong suara serak tuh banyak sekali kelainan yang di bagian suara. Nah sebenarnya prosesnya kayak apa sih bersuara ini gitu ya. Jadi ketika kita bersuara, kita sebenarnya mengaktifkan beberapa organ. Ya, yang pertama nafas. Nah ini paru-paru. Jadi paru-paru kita ngambil udara, terus kemudian udara ini akan digunakan di daerah tenggorok atau laring. Ya. Di sana ada pita suara. Nah, pita suara ini nanti akan bergetar karena udara itu. Wah, dia akan muncul getaran, terus kemudian akan diantarkan ke atas. Dia akan dibesarkan lagi atau dibuat resonansi yang sesuai. Sama dibentuk sebuah artikulasi atau nanti muncul kayak kata-kata. Nah, jadi baru dia akan muncul produksi suara seperti yang ya ini yang sedang terjadi sekarang. Pita suara kita sama aja atau ada beda-bedanya sih dok? Pita suara bentuknya sih sama ya, cuma kadang setiap orang nanti keregangan, ketegangan dan lain-lainnya itu beda. Karena itu ya sama seperti otot. Otot mungkin di tempat lain semuanya ada itu ya. Ya. Cuma ada yang gede tuh, ada yang kuat, ada yang enggak. Gitu. Jadi suaranya biasanya akan apa namanya berbeda-beda di sana. Tapi ketika sudah muncul kok aneh nih suaranya nggak kayak biasanya gitu ya. Nah mungkin ada kerusakan di bagian tadi, bisa di daerah paru-parunya misalnya, atau mungkin di pita suaranya itu sendiri, atau di daerah yang berhubungan sama resonansinya. Jadi sama apa yang membuat kita agak gede nih suaranya. Ber dan sebagainya. Berarti kalau kita beda nih seperti ini sekarang nih agak-agak serak, berarti bukan cuma dari pita suaranya aja yang bisa rusak ya dok. Berarti dari tenggorokan kita juga gitu. Ya, nanti dari bawah dari paru-paru ini nafasnya terganggu nih paru-parunya sehingga udara yang dinaikkan ke atas jadi apa namanya nggak maksimal sehingga nanti suara yang terbentuk dia akan seperti orang capean putus-putus gitu ya. Atau nanti di pita suaranya ada problem misalnya dia bengkak gitu ya sehingga dia nggak bisa menegang. Kalau nggak bisa negang mungkin nanti pitch-nya nggak bisa tinggi gitu ya. Atau mungkin di daerah atas misalnya daerah hidung. Nah kalau kita flu mungkin ya tersumbat dan segala macam kita kan jadi sengau suaranya paro. Nah di situ. Nah, makanya nanti kita kulik nih, cuma untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan bahas yang suara serak. Ya. Nah sebenarnya kelainan suara ada apa saja sih? Ya. Jadi sebenarnya banyak namanya atau istilah ya. Kita kalau bilang kelainan suara kita menyebutnya biasanya disfonia. Ada kelainan. Oh, ya. Berarti kelainan suara itu kita ratakan disfonia. Disfonia banyak ya. Nah nanti disfonia ini ada yang sama sekali nggak ada suaranya, namanya afoni. Dari kecil, dari lahir atau gara-gara sakit? Ya, pokoknya tidak muncul suara, itu namanya afoni. Bisa dari kecil, terus kemudian udah gede misalnya ada suara terus tahu-tahu hilang, itu namanya afoni ya. Atau yang suaranya mungkin yang nanti akan kita bahas,
serak gitu ya, namanya hoarseness. Nah, ada suaranya tapi dia kasar. Oke. Ya. Gitu ya. Atau di istilah lain apa ya kalau kita bilang sengau ya. Nah, sengau. Sengau itu biasanya kelainannya ada di bagian resonansi atau kelainan suara terkait dengan artikulasi. Nah, kalau terkait artikulasi ini biasanya dibentuk oleh di bagian mulut, lidah dan sebagainya gitu ya, bagian orofaring itu ada kelainan. Jadi kalau kita lidah kita pegang gitu ya, kan nggak bisa ngucap tuh, kata-katanya hilang. Nah, jadi artikulasinya juga hilang. Gitu. Nah, itu juga termasuk di dalam kelainan suara. Baik, kita pecah lagi dari serak tadi, berarti ada penyakit apa aja di situ? Atau memang itu bawaan dari penyakit atau serak itu sendiri penyakit gitu dok? Ya, kalau kita bilang, wah suara saya serak. Nah, ketika kita ngomong suaranya serak gitu ya, berarti kemungkinan besar problemnya ada di daerah pita suara. Bukan di daerah atasnya atau bukan di daerah bawahnya. Maksudnya bukan di daerah paru-paru. Paru-paru kita sebut sebagai generator karena penghasil udara nanti, atau bukan di daerah atasnya. Atasnya itu resonator seperti hidung, mulut gitu ya. Nah itu. Nah suara serak biasanya problemnya ada di pita suara gitu. Nah pita suara ini nanti akan muncul macam-macam kelainannya. Penyebabnya pun juga bermacam-macam. Jadi banyak hal memang yang akan berpengaruh di sana. Berarti kalau kita serak itu nggak langsung kita obatin apa, berarti kita harus tahu dulu ya ini seraknya serak kenapa gitu ya dok? Ya betul. Jadi kalau kita suaranya serak gitu ya. Misalnya ini nanti durasinya agak panjang nih misalnya ya. Kita ngomong terus atau suaranya serak. Nah, itu juga bisa muncul seperti itu. Nah, apakah nanti perlu obat atau tidak? Nah, harus dilihat dulu kira-kira kemungkinannya karena apa. Gitu. Kalau memang kemungkinannya karena sesuatu yang dia tidak permanen, tidak butuh obat atau nanti bisa menghilang dengan istirahat dan sebagainya, ya cukup dengan itu saja. Makanya ketika muncul suara serak, kita perlu tahu dulu ini kenapa gitu ya, kira-kira penyebabnya apa dan apa nih yang harus dilakukan di awal. Oke dok, karena kita ini orang awam nih dok ya. Kadang suara serak itu kalau tidak dibarengi dengan panas, sakit gigi, sakit pinggang dan segala macam, mungkin orang itu udah apa ini nanti buat istirahat itu gampang lah gitu, gampangin gitu loh dok, gampangin penyakit. Kapan kita harus mulai waspada? Ini agak bahaya atau ini bisa pertanda ini penyakit apa gitu dok? Penyakit, ya. Memang ada beberapa ya literatur yang mengatakan seandainya Anda merasakan hoarseness atau suara Anda berubah, serak ya, ini untuk serak, itu ada yang mengatakan 3 hari belum ada perbaikan, maka konsultasilah ke dokter. Ya, ada yang seperti itu. Ada juga apabila dalam 2 minggu suara serak Anda tidak menghilang sama sekali, baik dengan obat atau dengan yang lainnya gitu ya, itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi memang ya kalau kita orang awam 3 hari itu sudah batas maksimal. Tapi kalau lebih aware di awal itu mungkin akan lebih baik. Jadi kalau serak itu kalau kita capek kita bisa serak? Bisa saja muncul. Terus kalau kena debu kita bisa serak? Bisa. Apa yang penyebabnya yang kita bisa serak ini dok? Nah penyebabnya cukup banyak ya. Jadi yang namanya pita suara itu yang pertama dia bisa terganggu karena bengkak. Jadi pita suaranya bengkak ya. Karena kita biasanya ketika kita bicara terus gitu ya. Nah, bicara terus atau menggunakan suara yang berlebihan, vocal abuse gitu ya. Nah, maka pita suara bisa bengkak, itu nanti bisa bikin serak. Apakah serak itu dikarenakan pita suara bengkak? Ya. Saja? Enggak, itu salah satu yang pertama ya. Yang pertama karena bengkak. Ya bisa karena vocal abuse tadi ya. Terus kemudian bisa jadi di situ tumbuh jaringan atau yang kita sebut mungkin tumor ya, ada benjolan atau yang lainnya di pita suaranya. Ya, paling ringan mungkin nodul. Jadi ada benjolan. Nah, itu bisa juga muncul pada orang-orang yang aktivitasnya
dia bicara terus-menerus. Jadi sudah ada perlukaan, awalnya iritasi, bengkak, terus kemudian iritasi, terus kemudian mengalami luka, terus ada benjolan gitu ya. Nah, benjolannya tambah besar. Ada juga yang tidak ngomong banyak gitu ya, tapi terus dia muncul ada benjolan. Nah, biasanya benjolan ini kita indikasikan ada kemungkinan ke arah kanker yang ganas. Waduh. Jadi suaranya bisa jadi serak gitu. Atau penyebab yang lain. Nah, penyebab yang lain misalnya kita lagi terserang infeksi nih. Batuk pilek gitu ya, karena batuk berlebih sama bengkak juga, terus ngeradang, akhirnya di daerah pita suara ada peradangan, nah dia serak juga tuh. Muncul serak. Ya, terus kemudian karena iritan. Nah, iritan ini biasanya pada orang-orang merokok. Perokok itu sebenarnya tanpa disadari dia memberikan iritan ke daerah pita suara. Nah, ini juga pita suaranya jadi mudah bengkak juga, dia jadi kering ya. Atau yang karena iritan dari bawah, asam lambung. Tanpa kita sadari asam lambung naik sampai ke atas, terus kemudian bikin tenggorokan kayak gitu. Bikin pita suara juga rusak atau radang. Jadi pita suara itu penyebabnya banyak sekali. Makanya harus dicari yang mana nih yang menyebabkan. Baik, ya ini kita banyak sekali pemirsa. Jadi pemirsa itu harus mengetahui memilah-milah, jangan sembarangan minum obat antibiotik, nggak boleh langsung ya dok. Betul sekali. Iya, itu nanti harus diperiksa lagi. Nah, pemirsa nanti jika ada keinginan ingin bertanya langsung kepada dokter, bisa di 0274 580 800 karena setelah segmen ini kami akan membuka saluran telepon. Anda langsung dapat interaktif telepon langsung dengan dokter bertanya. Namun sebelumnya kita akan mengikuti jeda berikut ini terlebih dahulu. Pemirsa Jogja Sehat, suara serak kenapa ya? Masih kita bahas di tema kita kali ini bersama Dr. Gersit Purnama, spesialis THT bedah kepala leher. Dok, tadi kita sudah lihat, sudah kita bahas sedikit ini dok, penyebabnya. Penyebab serak. Iya, ini saya juga lihat di belakang ini dok, penyebabnya ternyata kita paling banyak nih dok, yang dari sini yang dokter lihat ini yang mana dok? Jadi kalau penyebabnya sendiri tadi saya bilang ada vocal abuse atau penggunaan suara berlebih gitu ya, iritan karena polusi, rokok dan sebagainya, ada juga infeksi gitu ya, terus kemudian alergi, ada juga memang kelumpuhan pita suara itu sendiri karena sarafnya yang rusak gitu ya, atau mungkin ada iritan dari asam lambung dan lain-lain. Nah, itu. Kalau dilihat paling banyak yang mana gitu ya, biasanya yang tidak disadari itu pasien itu datang ternyata dia ada reflux atau naiknya asam lambung sampai ke tenggorokan tanpa sadar. Jadi udah lama kok suara saya gampang sekali serak ya, gampang sekali ketika ngomong itu mudah sekali ini. Ternyata pita suara ini ada bengkak. Nah, yang teriritasi karena asam lambung. Asam lambung, stres bisa. Nah, asam lambung juga. Nanti hubungannya dengan stres. Ya, makanya nanti di belakang ada tuh kelola stres. Ya, kenapa itu paling sering kita temui sih misalnya itu. Ya. Tapi kalau yang akut, yang gejalanya baru gitu, yang muncul, jadi dok saya 3 hari ini serak atau 4 hari ini serak gitu. Biasanya karena infeksi di saluran nafas bagian atas. Misalnya flu, batuk gitu ya. Apalagi sekarang musim ya katanya. Terus kemudian udah diobati ini tapi masih ada. Nah itu terus bisa, infeksinya atau radangnya bisa turun sampai ke daerah laring namanya, di daerah pita suara tadi, terus bikin serak. Kalau gejalanya apa dok? Kita sakit dulu kak, sakit di tenggorokan, nanti itu dibilang radang dok, kadang kita mikirnya. Ya, oke. Memang yang datang ke kita dengan suara serak itu tidak selalu hanya mengatakan suara serak saja. Mesti ada gejala-gejala tambahannya. Nah, gejala tambahan ini sesuai dengan penyebabnya. Penyebabnya apa ya? Karena yang paling banyak
yang akut nih, yang apa namanya istilahnya cuma baru seminggu apa berapa hari gitu, kebanyakan karena infeksi saluran nafas atas, jadi ya pasti akan disertai dengan gejala apa nih, nyeri tenggorok gitu ya. Dok, tenggorokan saya nggak enak nih, sakit. Atau gatel. Nah, paling ringan tuh biasanya gatel. Atau malam sering kering, Dok. Nah, biasanya ada gejala seperti itu. Terus yang berikutnya disertai dengan batuk. Mudah batuk atau mudah terangsang untuk batuk. Jadi baru ngomong sedikit terus batuk-batuk gitu ya. Nah, biasanya muncul ada gejala itu. Terus kalau memang infeksinya sudah berlebih, dia akan muncul demam. Di badan nggak enak tadi, gitu. Nah, untuk penyebab yang lain, karena biasanya ini berkaitan sama alergi. Nah, ini biasanya pada apa namanya, ada gejala tambahan gitu ya, atau ada keluhan tambahan. Pencetusnya biasanya berkaitan sama alergen itu sendiri. Misalnya nggak cocok sama debu nih, Dok. Saya kalau kena debu tuh tenggorokan langsung kering, nggak enak, gitu. Nah, muncul ada gatel, terus suara serak. Nah, muncul gitu. Nah, ini kemungkinan kalau ada paparan alergi atau penyebabnya alergi, biasanya ada gejala yang berkaitan dengan alergi juga. Bisa kita klasifikasikan ini nanti bahaya apa enggak dari seraknya enggak, Dok? Kalau masih bisa ngomong sedikit itu oke aja. Kalau udah mulai ngomong nggak ada suaranya, bahaya ini gitu, gimana, Dok? Ya, sebenarnya ketika sudah ada warning atau tanda awal itu kita harus berpikir, wah hati-hati nih gitu ya. Artinya bisa jadi dia akan berlanjut ke tahap yang lebih parah gitu. Tapi ngomong-ngomong, serak itu bisa buat kematian nggak sih, Dok? Karena kemarin itu sempat scroll ya, baca-baca gitu, itu ada artis Jepang 28 tahun meninggal katanya serak. Entah karena seraknya, entah karena penyakitnya ya, Dok. Bener nggak sih, Dok? Oke. Jadi kalau seperti itu bisa jadi ya, dalam artian karena yang terserang adalah di bagian laring atau pita suara tadi. Pita suara ini termasuk di dalam di bagian jalan nafas. Jadi seandainya penyebabnya nih suara seraknya, kok karena tadi saya bilang tumor. Nah, ternyata tumornya ada gede. Selain dia nutupin karena tumornya, karena dia terjadi radang juga, dia bengkak. Nah, ketika bengkak, udah ketutupan tumor, tutupan bengkak, pitanya nggak mau gerak, saluran nafas ketutup tuh, sama aja orang dibekuk nggak bisa nafas, lewat deh, gitu. Itu parahnya seperti itu. Saya juga pernah, ini bukan gosip ya, Dok, tapi saya pernah baca ini artis itu Raffi Ahmad gitu, dia juga kan serak ya. Seraknya itu menaun gitu. Betul. Nah, kalau kita punya serak menaun yang dulu kita tidak pernah serak karena dokter bilang tadi ada vocal abuse tadi. Kita istirahat ngomong gitu, Dok? Atau kita gimana, Dok? Ya, jadi nanti setelah kita cari tahu nih ceritanya, oh ini ternyata pekerjaannya kayak Raffi Ahmad tuh. Misalnya ngomong ya, karena dia nge-MC dan lain-lain gitu kan, apalagi ada teriaknya gitu kan, teriaknya nggak istirahat dan sebagainya. Maka ketika otot itu dipaksakan, dia akan radang dan bengkak juga. Nah, lama-lama suaranya akan serak. Nah, ketika kita ketemu dengan seperti ini, yang pertama dilakukan ya voice rest. Jadi istirahat. Ya ada obat apa gitu? Ya obat tetap nanti masuk untuk mengurangi radang ya. Tapi nggak bisa kita dengan obat saja, terus kemudian voice restnya kita tinggalin nih. Karena obat hanya untuk membantu mengurangi radangnya. Ketika nanti yang jadi penyebabnya itu atau jadi faktor resikonya itu terus dilanjutin, ya obat sama aja. Indikasi anti radang, tapi sebabnya atau faktor resiko yang bikin dia bengkak atau seraknya nggak kita stop. Ya bengkak terus, ya serak terus jadinya. Kalau dokter sekarang melihat masyarakat kita itu sekarang melihat serak itu masalah sepele, apa mereka memang belum tahu bahwa ini ada edukasi serak ini bisa sesuatu atau gimana, Dok? Iya, jadi sebenarnya sudah banyak ya masyarakat kita yang ketika ada gangguan di suara gitu, terus kemudian konsultasi gitu ya. Ini saya kenapa nih gitu. Cuma kadang sampai kenapa saja. Selanjutnya mungkin nanti selanjutnya untuk evaluasinya dan lain-lain itu banyak yang terhenti. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan karena
Nggak bisa ketika dengan suara serak kita kasih obat, terus habis itu udah tahu kenapa, kita nggak melakukan evaluasi. Nah untuk masyarakat sekarang sudah oke, suara serak, ada apa, konsultasi. Oke, tapi ketika ada syarat nanti dicek ini dan sebagainya, biasanya terhenti. Nah diceknya itu loh dok, kita diceknya pertama kali kita serak nih misalnya. Oke, kita katakanlah kalau flu udah biasa. Orang pasti akan nanti karena batuknya berlebih pasti akan serak, nanti dia berpikir bahwa oh nanti akan oke gitu. Setelah kita nanti konsultasi, apa yang pertama kali kemudian dokter minta dilakukan bagi mereka itu? Diberikan ya, yang pertama yang pasti kita akan minta mereka untuk kita berikan obat, mereka kita minta untuk minum obat sesuai dengan anjuran gitu ya. Terus kemudian yang pertama pasti voice rest. Biasanya voice rest. Tolong diistirahatkan dulu ya, karena ada beban tuh di pita suara untuk saat ini. Jadi biar dia istirahat, terus kemudian biar ada perbaikan. Nah, terus biasanya kita berikan tambahan edukasi lain, jika ini menetap atau berulang atau yang gini gitu ya misalnya, maka kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaannya harus kita lihat, kita intip pita suaranya. Kadang dengan endoskopi kadang kita bilang, atau dengan kamera nanti masuk gitu. Nah, sayangnya ketika sudah oke, enakan gitu ya, berhenti. Terus besok ada kambuh lagi, ini kayak yang kemarin paling gitu. Terus habis itu diobati lagi, berhenti lagi, oh udah nggak lanjut dan sebagainya. Nah, padahal kita kadang perlu, ini kita lihat nih jangan-jangan tadi takutnya larinya ke ada tumor dan lain-lain. Berarti kalau misalnya kita sudah enakan, terus kita berhenti, besoknya begitu lagi kita berhenti, besoknya gitu lagi kita berhenti. Itu yang harus waspada. Artinya wah ini perlu pemeriksaan lebih lanjut nih. Betulkah ini penyebabnya sama seperti kemarin atau memang ada penyebab yang lain? Sekarang penyakit macam-macam ya dok ya. Serak aja udah bisa ngeri banget gitu ya. Kemarin juga ada serak, suara saya nggak enak gini serak gitu ya. Setelah kita cek, wah ini nggak ada apa-apa. Umur masih agak muda lah, sekitar 50, yang belum sampai 50 tuh. 45-an apa ya. Terus kita cek penyebab ini nggak ada. Ternyata setelah kita lihat, oh ini ada kelemahan saraf. Nah, setelah kita telusuri ternyata ada gangguan di daerah otak. Stroke dong. Nah, itu arahnya ke sana. Hanya ke sana sehingga membuat kelumpuhan pita suara yang saya bilang tadi. Nah, kalau ini dianggap sesuatu yang biasa, stroke-nya kan jadi nggak ketahuan karena gejalanya munculnya lebih ke arah seraknya yang dominan. Walaupun sebenarnya ada gejala lain yang dia rasakan, tangannya kesemutan dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau kita nggak kita lacak sampai ke sana ya jadinya kesannya seperti ini gara-gara flu nih atau ini gara-gara radang saya makan sesuatu yang berlebihan. Biasanya gitu. Habis itu stop. Nah, ketika stop ternyata penyebabnya adalah karena penyakit yang lain. Nah, ini yang biasanya jadi. Kalau alergi dok, di sini kan ada alergi. Alergi itu misalnya kenanya serak dari apanya kalau kita ke alergi? Untuk alergi sendiri sebenarnya gimana ya? Manifest atau gejala yang ditimbulkan itu nanti akan macam-macam. Jadi kalau orang terkena alergi bisa jadi nanti munculnya gejalanya di tempat lain. Contohnya kalau kita misalnya kena alergi terhadap sesuatu terus bisa jadi gatal-gatal di kulit. Betul. Gitu ya. Kita makan sesuatu terus bentol-bentol gitu ya di kulit, atau mungkin ada juga yang kita makan sesuatu tapi gejalanya itu munculnya di daerah hidung tenggorok, di mukosa daerah situ, atau ya kita bilangnya mukosa ya. Mukosa daerah situ jadi tambah sembab atau bengkak. Nah, sebenarnya prosesnya hampir sama dengan infeksi, muncul radang, muncul semacam peradangan, tetapi penyebabnya karena alergen, karena alergi. Seberapa rentannya pita suara kita itu terimbas dari penyakit-penyakit itu tadi? Kalau seberapa besar? Kalau alerginya, misalnya kalau contohnya yang alergi, misalnya alerginya parah nih, gitu ya, itu bisa sampai menyebabkan udem laring, udem itu sampai bengkak, nutup saluran nafas, itu bisa sampai parah. Jadi kalau jangan kita ya dok, amit-amit, kalau misalnya orang itu sampai meninggal gara-gara pita suara itu karena nutup. Iya, karena dia nutup. Ada yang spasme jadi nutup terus gitu ya.
karena ada gangguan di saraf sehingga spasme betul, terus dia nutup sehingga salurannya kan tertutup ya. Pita suara tuh di mana tuh dok? Di sini? Ya, pita suara letaknya di sini ya. Jadi lidah belakang turun dikit. Nah di situ, di sini nih daerah ya, kalau kita cowok ketemu dengan jakun ya. Nah itu di belakangnya itu ada voice box namanya. Atau pita suara. Nah itu ada di situ. Berarti kita bisa berhenti napas gara-gara itu? Ya, bisa muncul gara-gara itu. Jadi dari suara serak yang paling bahaya ya ternyata suara seraknya ini menimbulkan bengkak berlebih atau karena ada massa atau tumor yang berlebih sehingga menutup saluran nafas. Ayo dok, kalau misalnya ada bilang jangan suka makan es, nanti kamu serak. Itu sebenarnya mitos apa enggak sih dok kalau itu dok? Iya, jadi sebenarnya yang namanya suhu ya dingin, nah ini kadang es, gorengan dan segala macam ya, kadang jadi yang disalahkan, kasihan sebenarnya. Berarti mitos dok itu? Kalau saya pakainya segala sesuatu yang berlebihan maka dia akan menimbulkan gangguan pada tubuh kita. Kadang yang nggak bisa kita ukur sebenarnya bukan masalah esnya, bukan masalah gorengannya, tapi seberapa banyak paparan itu masuk. Sebenarnya es, gorengan itu kan salah satu beberapa iritan ya, yang bisa membuat mukosa itu jadi bengkak. Nah, perubahan suhu di sana, terus kemudian ada paparan itu, nah, itu buat mukosa itu bengkak. Nah, termasuk produksi lendirnya juga meningkat. Ketika produksi lendir meningkat, stasis di sana itu juga bisa menimbulkan serak atau gangguan tidak nyaman di tenggorok. Nah, jadi kalau bisa dibilang, dok mitos enggak? Ya, bisa jadi itu mitos. Asal kita nggak makan berlebihan ya, dok. Gorengan nggak berlebihan, es krim nggak berlebihan, itu berarti bukan micu seraknya tapi bukan micu tapi berlebihannya. Dan kadang temennya gorengan nih. Apa dok? Cabe. Oh. Kalau saya bilang. Kalau ada yang bilang juga dok, minum kopi, minum teh itu juga bisa bikin serak, bener nggak sih dok? Nah ini yang saya bilang kembali ke tadi, kalau ternyata seraknya berkaitan sama asam lambung yang naik gitu ya, sampai ke atas, maka memicu asam lambung. Yang namanya kopi, pedas, terus kemudian teh ya, itu akan micu asam. Ketika akan micu asam berlebih dia naik ngiritasi bagian faring atau atas. Nah, dia akan bisa ngena juga di bagian laring atau voice box-nya juga pita suara. Akhirnya bisa jadi bengkak atau ngumpul lendir di sana, stasis, sehingga menimbulkan suara serak. Kalau serak itu nanti kita pakai sakit nggak dok? Nggak ya? Atau gimana? Yang harus kita waspadai? Sakit dengan tanpa sakit? Dengan sakit kita harus sama-sama waspada atau enggak? Sama-sama? Sama-sama waspada ya. Cuma ada hal yang perlu kita lihat. Apabila tadi yang saya bilang, apabila seraknya kok berlanjut atau berulang ya. Berlanjut itu mungkin kita ambil yang 3 kali 24 jam. Kalau masih ini berarti kita harus waspada. Ya, atau yang dia berulang, hilang, terus kemudian kok muncul lagi, gampang muncul, hilang, muncul lagi. Nah, ini harus waspada. Terus kemudian suara serak yang disertai dengan keluhan di nafas. Kok nafas saya jadi berat ya? Nafas saya mudah sesek ya. Oh itu ketika suara serak nih, jalan napas ya. Ketika muncul suara serak, nafas saya kok sesek. Nah, kalau kita lihat di luar negeri kan, misalnya karena alergen nih, alergi kacang, anak-anak makan gitu kan, dia langsung itu yang kena di daerah laring. Makanya terus dia sesak, nggak bisa ngomong apa-apa ya, cuma kayak orang kecekek jadinya. Nah ketika ada tanda tadi, misalnya lebih dari 72 jam, terus kemudian dia berulang gitu ya, terus kemudian ada tanda sesak, nah ini jadi warning. Baik, kita nanti akan coba lagi gali tentang serak ini kenapa ya di Jogja Sehat pemirsa. Namun sebelumnya kembali kami memberikan informasi kepada Anda bahwa kita membuka saluran telepon 0274580 untuk langsung berdialog langsung dengan dokter. Serahkan kepada dokter apa keluhannya, silahkan dikeluarkan di Jogja Sehat ini mumpung dokternya ada ya pemirsa. Baik, tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda kembali mengikuti pariwara berikut ini. Jogja Sehat kembali
dengan tema atau topik suara serak. Kenapa ya? Bersama Dr. Gesit Purnama, spesialis THT bedah kepala leher, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Dok, mari kita coba lihat dok, suara serak anak, balita, anak, remaja, lansia, sama nggak dok? Iya. Oke, jadi yang namanya suara serak di semua umur ya nanti akan gejalanya seperti itu, tandanya akan seperti itu. Jadi tanda yang nanti bisa muncul adalah dia kehilangan irama ya, terus kemudian frekuensinya juga mungkin bisa jadi terganggu, putus-putus. Terus ketika kita suruh nada rendah sampai ke panjang, dia mungkin tidak bisa, atau suaranya berubah jadi kasar, itu suara serak. Nah kemudian kalau berdasarkan umur nih ya, ini kalau anak-anak gimana, kalau remaja gimana, atau dewasa gimana, lansia gimana ya. Nah pada bayi misalnya baru lahir kok suaranya aneh nih gitu ya. Baik, kita potong dulu ya dok untuk ini, karena sudah ada penelpon. Selamat sore Jogja Sehat. Selamat sore Jogja Sehat. Ya, kita masih menunggu. Selamat sore. Selamat sore Jogja Sehat. Dengan siapa ini, Ibu? Selamat sore Jogja Sehat. Selamat sore. Dengan siapa ini, Ibu? Bu Irianti. Di mana Ibu Irianti? Bu Irianti. Ya. Iya. Bu Irianti. Bu Iri di Sukoharjo. Siap. Sukoharjo. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung. Ya, saya mau nanyakan. Saya itu punya lambung asam lambung sering naik. Ya. Asam lambungnya sering naik. Ya. Kemudian kalau itu di tenggorokan itu kayak ada lendirnya. Terus kemudian karena mungkin mengganggu pernapasan juga. Nah kalau untuk nelan ludah itu kayak ada barangnya gitu, tapi kalau lalu kayak ada liaknya itu loh, tapi sulit keluarnya. Ada didiam-diamkan gitu loh. Nah itu kenapa dok? Itu sakit apa? Dan saya ke dokter lambung sudah katanya GERD. Kalau di dokter lambung. Kalau ke dokter THT itu LPR katanya. Itu yang benar yang mana dok? Saya masih serak nggak ini Bu? Bu Irianti masih serak enggak? Mohon penjelasan. Ya serak, kadang-kadang. Seraknya tuh kadang-kadang. Timbul tenggelam. Seraknya kadang-kadang. Baik ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rianti. Monggo dok, ini dokter THT ngomongnya apa? Iya. Dokter penyakit dalam ngomongnya apa? Iya. Jadi yang pertama begini Ibu, yang benar yang mana? Itu kemungkinan benar semua. GERD iya, LPR juga iya. LPR itu apa tuh dok? Jadi LPR itu refleks dari asam lambung atau asam lambung yang naik, tetapi dia sampai di tenggorok. Nah kalau GERD itu asam lambung dia naik juga, tapi batasnya sampai di esofagus aja, di daerah pencernaan. Nah itu sebenarnya kalau kita bilang ketika ada GERD itu bisa memungkinkan muncul LPR karena dia kalau GERD itu yang kena di sphincter, jadi pintu bawahnya itu udah dol gitu ya, asam lambungnya naik sampai ke situ, sehingga ngiritasi di daerah namanya esofagus tadi ya, pencernaan ya. Terus kemudian kalau LPR itu kelanjutannya, ini nggak cuma pintu bawah, tapi pintu yang atas juga dijebol nih. Artinya kendor, terus kemudian asam lambung naik lebih tinggi lagi. Berarti sudah ke menjalar? Ya artinya sudah lebih naik asam lambungnya. Terus gimana dok? Gitu. Nah gejala. Kalau digurah bisa nggak? Kalau digurah. Kadang orang-orang itu ambil jalan pintas kalau itu kegurah itu. Iya. Ibu Irianti ya tadi ya. Ibu, jadi kalau mendengar cerita Ibu, kemungkinan memang problemnya ada di lambung ya, karena peningkatan asam lambung dan kelemahan otot di sphincter. Jadi di atasnya lambung tuh ada kayak klep ya, kayak pintu. Nah itu ada dua, yang bawah dekat lambung sama yang atas dekat kerongkongan. Nah ini kemungkinan besar dia asamnya naik sudah sampai ke atas, sehingga menimbulkan gejala tadi,
sering berlendir, Ya, terus sering berdehem gitu ya. betul. Terus kemudian mengganjal rasanya di tenggorokan gitu ya. Terus kemudian kadang mungkin disertai suaranya terganggu. Mananya dulu yang harus kita obati? Yang GERD-nya sebelah sini dulu atau lambungnya? Ya, karena problem utamanya di asam, sehingga asam lambungnya akan kita obati. Jadi kalau kita misalnya ke dokter spesialis THT gitu, Ya, itu tidak serta-merta mengobati yang GERD-nya? yang GERD ya sekalian. Jadi nanti ketika ini kan problem nih GERD nih. Jadi GERD-nya sudah sampai GERD nih, sudah sampai naik di di daerah esofagus tadi ya. Itu pasti akan dapat obat asam lambung. Nanti ketika masuk THT kok ketemu sudah LPR nih, sudah lebih tinggi lagi. Iya. Yang diobati apa? Asam lambungnya juga. Cuma bedanya nanti kalau yang dokter penyakit dalam dia akan ngevaluasi bagian lambung dan esofagusnya. Untuk THT nanti ngevaluasinya di daerah atasnya lagi. Berarti dua dokter? Bisa Bu jadi Irianti dua nanti dokter. dua dokter? Boleh di dua dokter, boleh di satu dokter. Kalau itu karena apa? Karena sudah menaun, atau sudah dibiarkan saja sehingga masuk ke tadi yang bisa mengeluarkan ya, kadang tanpa kita sadari memang asam itu naik ya. Nah, ini yang saya bilang tadi kebanyakan penyebab yang tidak disadari hilang timbul itu karena suara serak itu karena ini ternyata karena LPR, karena asam lambung yang naik. Gitu. Nah, kalau ada gangguan dari asam lambung, nah ini biasanya kalau diobati sekali udah enakan, tapi ketika faktor pencetus yang membuat asam lambung itu naik tidak dikendalikan, maka ya akan muncul lagi. Berarti asam lambung ini bisa berkali-kali. Ya. Ayo Bu Rianti yang sehat Bu. Jadi harus dicari tahu. Nanti kalau misalnya Ibu mau konsul kemana, ke penyakit dalam atau ke THT, boleh, tinggal sambil dibantu kira-kira faktor yang mencetuskan asam lambung naik itu apa. Sehingga nanti itu akan dibantu, diberikan edukasi, Ibu jangan ini. Memang ketika orang sakit nanti banyak jangannya ya, tapi jangan membuat tambah stres. Artinya itu untuk mengistirahatkan, karena kita juga harus kelola stres untuk orang-orang dengan gangguan asam lambung juga. Ya, gitu. demikian Bu Irianti, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu, semoga puas. Dan untuk pemirsa kembali bisa kami buka lagi saluran telepon, silahkan untuk telepon kembali. Kita kembali ke Dok, kita tadi yang ke anak-anak belum selesai Dok, silahkan. Oh ya, jadi untuk misalnya serak ya, ketemu di baby nih. Baby, suaranya, baby bisa serak dong. Baby suaranya sudah ada lengkingan atau suaranya kok nangisnya kayak gini ya gitu ya. Udah ada gangguan suara ya, kadang muncul. Nah ini biasanya karena ada gangguan anatomi. Kita biasanya nyebutnya laringomalacia ya. Memang sejak lahir dia di daerah laringnya, tentang pita suaranya itu bentuknya mungkin ada kelainan. Gitu. Nah itu nanti dilihat dengan salah satunya tadi endoskopi gitu ya. Kita lihat ternyata ada gini, biasanya muncul gitu. Jadi baby kalau serak larinya ke kelainan. Iya, baby biasanya larinya karena anatomi ya, kelainan. Ya. Terus kalau misalnya anak ya, anak sampai dengan remaja nih. Kalau anak ya, anak biasanya muncul suaranya kok kayak gini nih gitu. Biasanya ada gangguan infeksi di saluran nafas. Baik saluran nafas atas ataupun bawah. Biasanya muncul seperti itu. Jadi kalau anak-anak ya munculnya tadi, wah ini jangan-jangan ada infeksi di daerah hidung, tenggorok, atau mungkin paru-paru. Paru-paru kita lihat ternyata ada bronkitis, asma dan sebagainya ya. Nah, karena dia merangsang batuk sehingga di daerah laring tenggorokannya terganggu ikut bengkak. Jadi kalau batuk sering dengan intensitas yang sering itu kita curiganya bukan batuk pilek biasa, bukan apa-apa, tapi di paru-paru gitu Dok? Nah ini kalau kita bilang batuk-batuk itu sebagai gejala. Gejala dari mana? Dari adanya rangsangan batuk, di mana rangsangan itu bisa muncul mulai dari jalan saluran nafas atas sampai dengan bawah. Jadi kalau misalnya kita terangsang nih, misalnya daerah tenggorokan kita, daerah tenggorokan, ada lendir nih dari hidung turun di daerah tenggorok gitu, itu sudah bisa merangsang batuk. Lendir dari mana Dok? Sinus? Dari hidung, dari sinus misalnya, turun. Berarti dia harus punya sinus dulu atau dia sinus pun bisa merangsang batuk, iya. Jadi lendirnya sebenarnya yang muncul, makanya kita harus cek tuh.
Atau mungkin dari bawahnya lagi, daerah faring itu tenggoroknya bersis. Nah itu ternyata radang, dia juga akan memicu batuk. Atau bawahnya lagi gitu ya, laring yang saya bilang atau daerah pita suara itu juga bisa ngerasain batuk. Atau lebih bawah lagi, bawahnya laring, daerah bronkus, paru-paru di mana dia banyak lendir misalnya, untuk mengeluarkan itu dia juga rangsangannya bentuknya batuk. Jadi ketika batuk nggak bisa kita tunjuk, oh ini karena ada gangguan di nafas bawah aja atau nafas atas aja, enggak bisa. Baik. Dok, kalau misalnya kita lihat ini misalnya tertutup nih pita suaranya, dibedah. Enggak, tergantung nanti seperti apa gitu ya. Karena kita kalau bicara dokter tuh bayangannya tuh operasi gitu. Apa dok terusan diapakan dok? Iya. Lewat pengobatan aja bisa? Bisa kalau dia memang karena bengkak, ya kita hanya obati saja. Karena dia mungkin radang gitu atau infeksi, ya kita hanya obati dengan radang dan infeksinya. Obat biasa, obat minum, obat sirup. Minum. Obat. Ya. Kalau misalnya dia karena alergi, ya kita kasih anti alergi. Ya, terus. Sebenarnya kalau kita beli obat-obatan di apotek biasa, katakanlah obat flu kan banyak ya dok ya, obat flu biasa itu sudah bisa mengobati bengkak pita suara kita? Ya, itu menekan faktor resiko atau penyebabnya ya. Kalau kita sudah serak? Ya, kalau misalnya sudah serak, oh ini seraknya karena kita flu nih, karena kita ada radang di daerah atas misalnya. Kita minum obat flu, ya sudah, karena dia membaik, maka ininya juga akan ikut membaik, asalkan dengan catatan kalau sudah serak tadi, kita bantu juga dong dengan voice rest. Atau jangan ditambahi dengan iritan yang lain. Kita udah obati, kita masih tambah iritan yang lain. Contohnya apa? Wah, biar enak nih karena tenggorokannya udah nggak enak, minum air panas gitu ya. Ya itu. Biasanya kan gitu. Pokoknya obat manjur air putih panas lah. Air putih panas ya. Makan bakso nih, pedes. Kan orang flu enak tuh makan bakso pedes biar keringetan sama apa. Nah, ternyata flu-nya mungkin enak, tapi sininya iritannya nambah. Ya. Kalau ada yang bilang kumur-kumur pakai air garam. Air garam, ya. Jadi sebenarnya air garam atau kumur dengan air garam itu membantu untuk mengencerkan lendir ya, sama mengangkat mungkin kotoran-kotoran yang ada. Problemnya kumur dengan air garam, kita tidak pernah tahu garamnya itu seberapa. Sehingga apabila dia terlalu pekat, maka membuat mukosa itu menjadi lebih kering. Malah bikin dia malah masalah bikin lagi. Problem lagi. Baik, ya kita nanti akan jelaskan lagi pemirsa. Karena ini saling berkait, kita akan kembali selesai pariwara berikut ini. Jogja Sehat, TVRI Jogja masih bersama Anda membahas tentang suara serak bersama Dr. Gesit Purnama Giana D, spesialis THT bedah leher. Bedah kepala leher. Saya paling senang itu ngucapin bedah kepala leher. Ngeri kali ini dok. Dok, ayo kita bahas lagi. Masih tadi anak-anak. Sekarang kita loncat ke remaja dewasa. Remaja dewasa. Ya. Oke. Jadi di remaja sama dewasa kita bilang penyebab atau faktor resiko yang paling sering ini karena iritan. Iritasi. Ya. Iritan itu bahan apa aja yang mengiritasi daerah situ? Iya, karena iritasi. Begitu. Jadi karena iritan. Di remaja, dewasa itu salah satunya adalah rokok. Tapi katanya kalau rokok malah, rokok itu memicu serak gitu. Ya, jadi, makanya penyanyi banyak yang rokok ya dok? Banyak yang rokok biar suaranya agak gimana gitu. Padahal itu nggak sehat ya dok. Ya soalnya kan untuk menjaga kualitas habis nyanyi kenceng terus ditambah rokok itu kan membebani sebenarnya ya. Terus kemudian iritan yang lain, nah ini pada dewasa yang sudah produktif misalnya, itu iritan karena asam lambung. Tadi seperti kasusnya Bu Iriani tadi ya, ternyata dia adalah LPR atau laryngopharyngeal reflux disease atau karena asam lambung naik sampai ke atas. Karena ya bebannya orang dewasa itu udah cukup lumayan gitu ya, jadi mungkin selain makanan dan lain-lain yang memicu asam lambung, stres juga berpengaruh di sana. Terus kemudian yang tua nih, nah, yang usianya lebih. Nah ini kalau ada suara serak, kita hati-hati dengan cancer atau dengan tumor. Suara serak atau suara lemah dulu dok? Nah kalau ya suara serak ya, kalau suara lemah yang tadi ya. Kita bilang ini ternyata disfoni ya, disfoni kalau suara lemah itu karena dia memang udah
mungkin nggak kuat ya nafasnya, Oke. ngos-ngosannya. Iya, Tapi iya. kalau ada suara serak, kasar, nah kita curiga ada ke arah tumor. Kalau untuk yang usia lanjut. Tapi ini bukan mutlak ya, dalam artian bisa jadi semuanya terkena seperti itu. Cuma kebanyakan case atau kasus emang di anak tadi berhubungan dengan infeksi, di remaja dewasa itu berhubungan dengan iritan, di usia lanjut dia berhubungan biasanya dengan tumor tadi ya, atau mungkin ada cancer dan sebagainya. Nah ini hanya untuk membuat kita waspada aja, oh kamu Iya. usia segini, jadi kemungkinan ngarahnya penyebabnya ini. Oke dok, kalau misalnya orang mengatakan bahwa jangan kebanyakan minum obat nanti karena kena lambung. Kita mau benerin yang ini, kenanya di sini, kita benerin di sini, kenanya di sini, nanti malah jadi banyak. Kalau kayak gitu dok, itu obatnya untuk satu atau katakanlah kasus Bu Iriani tadi, dia ke dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ke THT gitu misalnya. Kan berobat, dapat penyakit baru nanti dok, gimana dok? Iya, jadi sebenarnya asalkan kita tahu penyebab utamanya, udah ketahuan nih, oh penyebabnya lambung, dan itu masih berhubungan, maka yang akan dihajar duluan adalah, yang akan diobati adalah lambungnya misalnya. Nah nanti obat yang lain itu sesuai dengan gejala yang muncul sekarang. Jadi misalnya tadi, saya suaranya sering serak. Nah setelah dicek, oh ternyata LPR nih karena asam lambung nih. Nah asam lambungnya kan otomatis harus kita tekan tuh pakai obat sama nanti modifikasi gaya hidup gitu kan. Nah terus ada gejala penyerta lain. Gejalanya apa? Lendirnya banyak nih, nempel, lengket dan sebagainya. Maka kita kadang butuh yang namanya pengencer dahak atau lendir. Nah itu diberikan. Asalkan penggunaannya sesuai gitu, artinya ketika kita obat habis terus kemudian kita bingung ini masih harus lanjut atau enggak gitu ya, kita konsultasi kembali dengan obat yang sesuai, maka ya kemungkinan untuk kena sana sini kayaknya sih enggak. ISPA bisa bikin serak nggak dok? ISPA salah satunya penyebab infeksi tadi. Berarti lendirnya harus dikeluarin dulu? Nah kalau memang seraknya karena stasis lendir, ketika kita periksa, wah ini memang lendirnya kelihatan banyak nih nempel-nempel, ada stasis di situ gitu ya. Itu harus kita keluarkan. Dok, kadang kan orang ini kalau ngeluarin lendir asal buang aja dok, nggak diencerkan segala macam gitu. Itu dikatakan dengan membuang itu bisa mengurangi atau malah enggak gitu? Nah, apa? Jadi kalau kita memaksa misalnya, kadang ada yang sampai koek gitu ya, kenceng banget ya. Nah itu sebenarnya kan membebani juga, di sana ada pemaksaan, artinya mukosanya akan teriritasi. Ketika dia teriritasi, yang kita takutkan kuman itu mudah tumbuh di situ. Ketika kuman mudah tumbuh, maka penyebaran infeksinya atau bengkaknya itu akan kemana-mana. Nah, salah satunya ke daerah laring tadi, sehingga tambah bengkak, tambah beban juga. Gitu. Asalkan kita boleh buang, boleh gitu ya. Semampu kita tapi tidak boleh dipaksakan. Kalau memang di situ kok masih ada, maka kita harus bantu dengan terapi yang lain. Nah terapi ini tidak selalu dengan obat loh. Dengan? Nah, ada salah satu contohnya misalnya dengan fisioterapi. Fisioterapi itu disinar atau ditaboki ya. Disinar itu beneran bisa atau? Bisa untuk mengencerkan. Jadi selama ini memang kadang kita mindsetnya ini ke obat nih. Saya pun kalau misalnya ketemu dengan, oh ini dengan obat sudah kita dok, butuh. saya nggak diobatin dok, gitu kan? Saya nggak diresepi dok. Dok, ini saya minum obat terus kayak gini nggak enak apa segala macam. Atau mungkin dengan obat kok seperti ini ya harus kita kombinasi misalnya. Atau ketika dengan obat sudah membaik ya, tapi masih ada sisa atau yang lainnya, obat kita hentikan, lanjut dengan fisio aja, yang non obat gitu ya. Fisioterapi juga bisa disinar. Terus kemudian ya kayak orang dipijet gitu ya. Nanti itu bisa untuk mengangkat atau memodulasi lendir untuk lebih encer atau keluar dengan mudah. Jadi nanti yang namanya terapi itu harus disesuaikan dengan penyebabnya apa. Terus kemudian di dalam terapi itu sendiri tidak melulu hanya dengan obat, tetapi ada edukasi dan ada yang lainnya. Baik. Nah, kalau sudah semuanya itu, kita tadi kan ada yang mengelola stres kalau kita dewasa, lainnya supaya kita ini terhindar dari penyakit itu dok, karena ini sudah sampai ke
penghujung acara, silakan. Oke, ya jadi coba kita simpelkan ya. Iya. Jadi yang kayaknya ribet banget ini suara serak gitu ya. Yang pertama adalah suara serak ini memang sesuatu yang kesannya enteng, tetapi jangan dianggap enteng karena memang penyebabnya banyak sekali. Dan ini harus kita konsultasikan ke dokter jika mendapati suara serak supaya tepat kira-kira penyebabnya apa sehingga obatnya nanti tepat. Terus kemudian bagaimana supaya kita bisa mengelola atau terhindar dari suara serak. Yang pertama jaga vokal ya, jangan berlebihan dalam menggunakan suara. Misalnya teriak-teriak atau terlalu panjang dan sebagainya. Terus yang kedua jaga hidrasi. Jadi kita minum perlu ya, kita minum perlu dan harus sering. Kenapa? Di situ ada mekanisme washing atau mencuci dan melumasi. Sebenarnya bukan untuk melumasi, tapi mendorong lendir yang ada di sana. Ya. Terus kemudian hindari polutan apapun itu. Nah, misalnya di jalan ya kalau bisa masker dan sebagainya. Baik, demikian. Terima kasih Dok telah hadir di Jogja Sehat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, demikian tadi Jogja Sehat kita untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat dan kita tetap segar, tetap bugar, tetap prima bersama Jogja Sehat TVRI Yogyakarta. Selamat sore. Terima kasih Dok.